Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Yumna Syalista dengan NIM 024 096. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dinding abdomen atau anatomi saluran pencernaan superior dan juga inferior. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi dinding abdomen. Nah, dinding abdomen sendiri kita akan membaginya menjadi anterior dan juga posterior. Nah, sebelumnya ada contoh kasus di mana kita nanti bisa menentukan LO-nya atau learning objektifnya. Alif baru saja flexing ke sirkuit tongkrongannya gara-gara perutnya mirip perut disobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional mulai menjelaskan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Nah, yang pertama mari kita menjelaskan tentang pembagian lapisan dinding abdomen anterior dan juga posterior. Kedua, menjelaskan sistem otot pada abdomen dan juga menjelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, yang pertama adalah struktur dinding abdomen bagian anterolateral atau anterior dan juga lateral. Nah, di sini ada kulit, fascia superior, fascia superficial, kemudian fascia profunda, kemudian musculi et aponeurosis, ada external oblique, internal oblique, dan juga transversus abdominalis. Kemudian ada fascia transversalis, fascia extraperitoneal, dan juga peritoneum parietal. Nah, bisa dilihat di sini bahwa lapisan yang paling luar ini adalah kulit, kemudian yang ini adalah superficially fatty layer atau fascia superficial. Nah, fascia superficial pada bagian anterior dan juga lateral dibagi menjadi fascia Kemper dan juga fascia scarpa. Nah, fascia Kemper ini yang berwarna kuning karena dia terdiri dari jaringan-jaringan adiposa. Kemudian fascia scarpa ini yang berwarna abu-abu tipis ini seperti membran karena dia merupakan lapisan membranosa. Nah, yang selanjutnya adalah fascia profunda. Fascia profunda sendiri merupakan fascia-fascia yang membatasi antara musculi et aponeurosis ini. Nah, musculi et aponeurosis itu ada apa aja? Ada external oblique yang ini, kemudian ada internal oblique dan juga transversus abdominalis atau bisa disebut juga dengan flat muscle. Nah, selanjutnya ada fascia transversalis yang ini yang membatasi antara musculi et aponeurosis dengan extraperitoneal fat yang ini jaringan lemak ini. Nah, kemudian yang paling dalam sendiri itu ada peritoneumnya akan membatasi dinding abdomen tersebut dengan organ-organ viscera. Nah, yang selanjutnya adalah yang bagian musculi et aponeurosis. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada musculus obliquus internus abdominis. Nah, ini musculus obliquus internus abdominis tadi arahnya itu menuju supraromedial atau berbentuk huruf A. Nah, kemudian ada lagi musculus obliquus externus abdominis ini, yang ini. Jadi dia itu arahnya infraromedial, artinya berbentuk huruf V. Nah, yang selanjutnya itu ada musculus transversus abdominis. Karena transversus berarti dia bentuknya itu seperti datar gitu, seperti garis-garis datar. Nah, itu yang dinamakan dengan flat muscle. Nah, kemudian ada juga yang namanya vertical muscle. Nah, vertical muscle itu apa aja? Vertical muscle itu ada ini, musculus rectus abdominis, itu yang lurus ini. Nah, musculus rectus abdominis inilah yang membentuk perut six pack seperti tadi yang dikatakan di contoh kasus. Yang membentuk perut six pack adalah musculus rectus abdominis. Nah, kemudian ada musculus pyramidalis selanjutnya dari ini. Tidak di semua orang itu ada musculus pyramidalis ini. Nah, musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis ini dinamakan menjadi satu kelompok dinamakan vertical muscle. Nah, ada yang namanya vagina musculi recti. Nah, vagina musculi recti ini disusun oleh musculus dari flat muscle, yang mana vagina musculi recti ini nanti akan membungkus vertical muscle seperti M rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Nah, yang selanjutnya ini ada bagian posterior, musculus di bagian posterior. Lapisan bagian posterior ini sebenarnya kurang lebih sama, ada kulit, fascia superficial, musculi et aponeurosis, dan juga musculi extraperitoneal dan peritoneum parietal. Nah, yang membedakan dengan bagian anterior, di bagian posterior ini tidak ada fascia profunda, juga tidak ada fascia transversalis. Nah, kemudian untuk muskulus-muskulannya sendiri di bagian posterior ini ada yang memanjang dari arah lumba ke arah
spine yang bagian atas ini ada musculus spinalis thoracis atau musculus erector spine. Nih, musculus erector spine yang ini. Erector spine ini terbagi menjadi musculus spinalis thoracis, kemudian longissimus thoracis dan juga musculus ini iliocostalis thoracis. Nah, selain itu ada juga musculus yang lain seperti musculus serratus, kemudian ada musculus latissimus dorsi juga, dan musculus obliquus externus abdominis yang ini. Oke, nah yang selanjutnya ini tadi yang bagian profunda. Sekarang yang bagian superficial ini ada musculus rhomboideus major yang di bagian sini. Kemudian ada musculus yang ini yang paling besar ini latissimus dorsi. Tadi kalau di bagian sini musculus latissimus dorsinya agak terpotong segini, jadi di bagian sini itu diperjelas. Ini agak bagian superficial daripada yang tadi. Yang ini ada musculus serratus. Jadi musculus serratus ini menghubungkan costae dengan spine ya. Kemudian ini ada fascia thoracolumbalis dari latissimus dorsi yang ini. Kemudian ada musculus teres major, kemudian serratus posterior superior. Jadi serratus ini ada dua, musculus serratus posterior superior dan musculus serratus posterior inferior. Nah, yang selanjutnya adalah double layer peritoneal. Nah, jadi tadi organ-organ viscera pada abdomen atau organ-organ pada abdomen itu bergantung menggunakan peritoneum parietal. Nah, peritoneum parietal itu ada lagi lapisannya. Nah, lapisan dari peritoneum parietal yang kedua itu dinamakan double layer peritoneal. Ada apa aja? Ada mesentri, ada omentum, ada ligamentum peritoneal. Nah, mesentri itu yang menghubungkan. Nah, omentum itu yang mengaitkan jaringan satu dengan jaringan lain, dan ligamen itu yang berupa ligamen yang mengaitkan jaring organ tersebut dengan dinding abdomen. Nah, kalau omentum sendiri, nah untuk pembagian organ-organnya itu ada seperti ini. Jadi kalau organ yang ini yang melapisi organ itu dinamakan viscera peritoneum. Nah, kalau yang menghubungkan itu dinamakan mesentri, dan yang melapisi dinding abdomen itu dinamakan parietal peritoneum. Jadi jika sudah lokasinya juga sudah berubah, namanya juga berubah. Nah, seperti ini dinamakan viscera peritoneum. Nah, organ-organ yang dilapisi viscera peritoneum ini dinamakan organ infraperitonean atau viscera infraperitoneal. Nah, di sini contohnya di bagian ini peritoneum cavity yang warna ungu ini merupakan parietal peritoneum, dan yang menyentuh organ-organ ini, membran yang menyentuh organ ini mulai berubah warna menjadi warna hijau yang dinamakan visceral peritoneum. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah omentum. Omentum itu merupakan tempat bergantungnya organ lain dengan satu organ. Nah, ini ada omentum minus di sini dan juga omentum majus yang warna kuning besar ini. Nah, omentum minus ini bergantung dari curvatura minor dari gaster, dan ini terdiri dari dua ligamen, yaitu ligamen hepatoduodenal dan juga gastrohepatika. Sedangkan yang omentum majus ini terdiri dari 4 ligamentum gastrocollica, gastroprenica, gastrolinealis atau gastrosplenica, dan juga splenorenale. Nah, ini bisa dilihat yang omentum majus ini di sini dia menggantung pada curvatura mayor dari gaster. Nah, seperti itu untuk bagian dinding abdomen. Dan selanjutnya adalah anatomi tractus digestivus superior. Nah, anatomi tractus digestivus superior ini mari kita baca contoh kasusnya. Randy adalah seorang mahasiswa sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama all you can eat. Namun suatu kesempatan Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang. Hal ini membuat khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Randy tentang tractus digestivus superior atau saluran pencernaan superior, mulai dari mulut sampai dengan lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter pada gerakan pencernaan saat dia makan dengan rakus di all you can eat. Yang pertama perlu kita ketahui apa saja tractus digestivus superior. Mulai dari mulut, makanan itu masuk ke tubuh kita melalui mulut. Nah, di mulut ini ada apa saja? Sebelumnya mulut itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu vestibulum oris dan juga cavum oris. Nah, vestibulum oris itu yang bagian antara dentis dan juga labium oris. Labium oris itu adalah bibir bibir ini. Kemudian yang cavum oris itu merupakan rongga yang berada di dalam mulut. Nah, di sini ada apa saja? Ada palatum durum. Palatum durum itu merupakan langit mulut yang keras karena dia terdiri dari
os palatina. Kemudian ada palatumole. Palatumole itu langit-langit mulut yang lunak. Kemudian ini ada musculus buccinator. Musculus buccinator itu merupakan musculus yang menyusun bagian dari pipi. Kemudian di dalam sini terlihat tonsila. Ada tonsila palatina, tonsila lingual, dan juga tonsila nih. Kemudian di sini ada gingiva atau gusi. Kemudian di sini ada dentis atau namanya dari gigi. Kemudian di sini ada lingua atau lidah. Nah, ini ada labium superior dan juga labium inferior. Nah, celah di antara kedua labium itu dinamakan dengan rima oris. Nah, yang selanjutnya ini adalah gigi. Nah, gigi ini ada dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kalau di gigi dewasa itu ada 32, gigi anak-anak itu ada 20, dan gigi ini dibagi menjadi incisivus atau gigi seri, caninus atau gigi taring, kemudian premolar dan juga molaris. Kemudian yang selanjutnya ini ada lingua. Lingua itu merupakan lidah atau lingua itu merupakan susunan dari otot-otot. Nah, ada otot internus dan juga otot externus. Otot internus itu adalah otot yang menyusun lingua itu sendiri, dan juga otot externus yaitu yang membantu lingua itu bergerak. Nah, apa saja otot-otot lingua itu? Nah, yang pertama itu ada musculus palatoglossus. Yang ini. Kemudian ada musculus styloglossus. Kemudian ada musculus hyoglossus dan juga musculus genioglossus. Nah, yang selanjutnya adalah inervasi dari lingua. Nah, inervasi dari lingua ini terbagi menjadi dua bagian. Ada di bagian 2/3 anterior dan 1/3 posterior. Nah, 2/3 anteriornya itu diinervasi oleh nervus mandibularis atau untuk indera pengecapan itu dibagi menjadi 2/3 anterior dan juga 1/3 posterior. Untuk di bagian 2/3 anteriornya itu pengecapan spesialnya atau pengecapan khususnya itu oleh nervus facialis atau nervus 7. Tapi untuk pengecapan umum itu oleh nervus mandibularis. Nah, pengecapan spesial itu apa sih? Pengecapan spesial itu untuk merasakan rasa asam, pahit, manis seperti itu. Nah, untuk pengecapan umum itu untuk seperti merasakan rangsangan sentuhan, merasakan nyeri atau sakit. Nah, kemudian yang di 1/3 posterior itu oleh nervus hipoglossus, dan untuk motoriknya oleh glossopharyngeus untuk motorik seluruh lidah. Nah, yang selanjutnya kita berpindah ke tonsila. Jadi tonsila itu yang tadi yang berada di annulus Wedeyer atau rongga dari isthmus facium. Di sini ada tonsila palatina yang ini dan juga tonsila lingualis yang berada di 1/3 posterior dari lingua. Nah, kemudian berpindah ke faring. Nah, faring itu dibagi menjadi 3, pars nasalis atau nasofaring, pars oralis atau orofaring, dan juga pars laryngea atau laryngofaring. Nah, yang berbatasan dengan mulut tadi adalah pars orsalis atau orofaring. Dia berbatasan di mulut di bagian isthmus facium. Nah, yang selanjutnya itu adalah esophagus lanjutan dari faring tadi. Nah, esophagus ini dibagi menjadi 3 part, ada cervical, pars thoracalis, dan juga pars abdominalis. Nah, pars cervicalis ini berada mulai dari C6, kemudian pars abdominalis ini mulai dari T4, kemudian pars thoracalis T4 atau 5, terus pars abdominalis ini mulai dari T10. Nah, di esophagus ini ada yang dinamakan dengan angustia atau penyempitan. Nah, kenapa sih bisa ada angustia ini? Mulai dari ada 3 angustia superior, media, dan inferior. Nah, kenapa bisa ada penyempitan ini? Pada angustia superior itu terdapat penyempitan karena terdapat kontriksi dari paringoesofagial ini. Terdapat kontriksi atau tulang kontriksi paringoesofagial sehingga esophagus itu akan menyempit di VC6, di setinggi VC6. Kemudian ada angustia media atau VTH5. Nah, kenapa menyempit? Karena di situ terdapat percabangan dari right main bronchus dan juga arcus aorta. Jadi akan mendesak dari esophagus. Nah, yang ketiga itu ada angustia inferior di setinggi TH10. Itu di bagian hiatus esophageal. Kenapa? Karena di situ ada diafragma yang mana esophagus ini akan menyempit di sekitar situ. Nah, yang selanjutnya adalah organ gaster. Nah, gaster sendiri merupakan organ lanjutan dari esophageal, yaitu esophageal itu berhubungan dengan gaster di lower esophageal sphincter. Nah, lower esophageal sphincter ini sangat penting karena jika terjadi kerusakan pada lower esophageal sphincter itu akan memicu GERD yang akan menyebabkan burn heart
atau rasa panas di dada. Nah, ini organ gaster, bagian-bagiannya ada apa saja? Ada fundus itu bagian menonjol, kemudian ada curvatura minor dan juga curvatura mayor atau greater curvatura. Kemudian di sini ada pylorus. Nah, di sini di dalam gaster itu ada semacam lekukan-lekukan yang seperti saralba ini dinamakan dengan gastric folds atau rugae. Dan di sini di gaster itu di gaster sendiri ada dua musculus, yaitu lower esophageal sphincter di bagian sini dan juga musculus pylori di sebagian sini. Itu untuk mencegah asam lambung keluar dari gaster. Nah, yang selanjutnya adalah musculus yang menyusun gaster. Jadi, gaster itu terdiri dari 3 lapisan musculus, yaitu musculus circularis yang ini, kemudian musculus oblique yang ini, dan juga musculus longitudinal. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya dari gaster itu adalah duodenum. Nah, duodenum ini sebenarnya tadi tidak terdapat dalam learning objective, tapi mari kita ketahui tentang duodenum ini. Duodenum ini merupakan lanjutan dari gaster. Di bagian sini tadi ada lanjutan dari gaster. Dia ada 4 parts superior, pars descendant, pars inferior, dan juga pars ascendant. Nah, di sini ada 2 flexura atau lekukan. Yang pertama ada flexura superior duodenal dan juga flexura duodenojejunales. Nah, di sini ada 2 papila, yaitu papila mayor dan juga papila minor. Nah, papila minor itu apa sih? Papila mayor itu merupakan muara dari ductus cholidecus dan juga ductus pancreaticus yang bersungi. Nah, ini kalau yang papila minor itu merupakan muara dari ductus pancreaticus yang santorini. Nah, itu tadi. Yang selanjutnya adalah anatomi tractus digestivus inferior. Nah, mari kita baca dari learning objektifnya. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda sebagai teman yang baik. Jelaskan kepada Andre tentang tractus digestivus inferior. Jelaskan tentang perbedaan jejunum ileum, jelaskan struktur bangunan kolon, dan juga jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, yang pertama, mari kita menjelaskan apa itu tractus digestivus inferior mulai dari jejunum ileum. Jadi, tadi bila akhir dari tractus digestivus superior merupakan duodenum, maka awalnya merupakan jejunum. Nah, pembatas antara duodenum dan jejunum ini adalah ligamentum triads. Nah, di sini mari kita lihat jejunum. Di jejunum ini ada mesentrium. Mesentrium tadi yang menghubungkan organ-organ tadi. Kemudian di sini ada lingkaran anastomosis dari jejunale. Kemudian di sini ada tunika-tunikanya, ada tunika serosa, tunika muscularis, kemudian tunika submucosa dan juga tunika mucosa. Ini di dalam sini ada nodus lymphoideus dan juga ada plica circularis atau kekring. Jadi plika-plika ini yang berbentuk seperti rugae di lambung. Nah, ini yang selanjutnya ada ileum. Nah, ileum ini kurang lebih sama seperti jejunum, ada bagian mesenterium, kemudian ada tunika serosa, muscularis, kemudian mucosa, ada juga plika-plikanya. Nah, yang membedakan itu apa sih? Jika diperhatikan lebih lanjut di bagian jejunum juga ileum. Nah, di ileum ini plika-plikanya itu lebih jarang plika-plikanya dibanding dengan di jejunum. Nah, selanjutnya perbedaan lainnya itu apa sih jika dibandingkan? Nah, di sini pada vasa rekta dan juga arterial arkatnya pada jejunum dan juga ileum. Jika pada jejunum tadi yang banyak plika-plikanya, itu vasa rektanya panjang dan juga arkatnya itu lebih simpel. Dia itu cuma 1 tingkat aja. Nah, sedangkan pada ileum dia itu vasa rektanya tuh pendek, tapi arterial arkatnya itu lebih kompleks gitu. Tingkatnya tuh lebih banyak, bertingkat-tingkat seperti ini. Jadi itu tadi perbedaan dari jejunum dan juga ileum. Nah, yang selanjutnya itu ada kolon, lanjutan dari jejunum dan juga ileum. Nah, ileum tadi berlanjut ke kolon itu ke kolon sekum yang ini. Nah, setelah dari kolon sekum, makanan itu akan lanjut ke kolon ascending kolon yang ini, kemudian
akan lanjut ke kolon transversal yang ini, kemudian akan lanjut ke kolon descendant. Nah, selanjutnya akan lanjut ke sigmoid kolon dan akan ke organ selanjutnya. Nah, selain itu di kolon cecum ini terdapat appendix veriformis. Jadi appendix veriformis ini merupakan salah satu organ limfoid yang membantu untuk melawan virus. Makanya jika ada gangguan di appendix seperti appendicitis, ini akan mengganggu sistem pertahanan imun makanan di bagian cecum ini. Dan di sini di antara kolon ascendens dan juga kolon transversus ini ada yang namanya flexura colica dextra dan di sini ada flexura colica sinistra. Flexura itu artinya lekukan atau cekungan gitu. Nah, yaitu tadi ada kolon cecum ya. Nah, di kolon cecum ini merupakan lanjutan dari ileum. Ileum itu di sini. Di sini ada yang namanya frenulum. Frenulum dari leosekal atau pembatas dari ileum dan juga cecum. Nah, di sini ada appendix merupakan organ limfoid yang membantu cecum. Nah, di sini ya ada yang namanya taenia. Nah, taenia ini apa sih? Taenia itu merupakan garis-garis seperti ini. Ada 3 jenis taenia liberal, taenia omentum dan juga taenia mesentericum. Nah, selanjutnya lanjut ke kolon ascendens. Dan ini adalah bagian-bagian dari kolon. Di sini ada folds dari kolon atau pintu dari kolon atau plika-plikanya. Kemudian di sini ada omental dari taenia. Kemudian di sini ada mesocolik taenia. Dan ini adalah transverse kolon. Ini kemudian omentum dari appendixnya. Nah, di sini ini ada yang menonjol-menonjol ini namanya haustra. Nah, di antara haustra ini ada bagian yang mencekung, ini namanya incisura. Nah, yang selanjutnya adalah rectum anal. Nah, rectum anal ini merupakan lanjutan dari tadi yang terakhir kolon sigmoid. Yang kolon sigmoidnya berbentuk S ini tadi akan berakhir di rectum anal kanal ini. Nah, di rectum anal ini ada bagian apa saja dari sini. Dari sini tadi kan ada kolon sigmoid, kemudian lanjut menuju rectum anal. Di sini ada bagian peritoneum untuk tempat menggantungnya tadi. Di sini ada yang namanya Katuphoson. Nah, Katuphoson itu dari apa saja? Ada plica transversalis recti yang di sebelah sini, plica transversalis recti yang media, yang di sini juga plica transversalis recti inferior. Jadi ada superior, media, juga inferior. Ada 3 plica ini yang dinamakan dengan Katuphoson. Jadi Katuphoson ini sangat penting untuk mekanisme pengeluaran feses, khususnya ini digerakkan oleh saraf-saraf parasimpatis karena untuk menekan feses, dan juga ada saraf simpatis yang sesuai dengan gerakan kita. Jika kita ingin mengeluarkan feses, jika manusia ingin mengeluarkan feses, maka katu-katu tersebut akan merespon. Nah, yang selanjutnya ini bagian sini ada linea analorektal yang membatasi anal dan juga rectalis. Nah, selanjutnya yang ini ada linea pectinata. Nah, kemudian yang di sini ini tadi linea pectinata, kemudian ini ada linea analorektal, dan juga ini ada muskulus-muskulus yang membantu dalam mengeluarkan feses, yaitu ada musculus levator ani externus dan juga musculus levator ani internus di sini. Nah, kemudian di sini ada musculus sphincter ani externus yang tadi. Nah, kemudian di sini ada yang dinamakan zona kutanea. Kenapa dinamakan zona kutanea? Karena di sini itu sudah bukan merupakan organ lagi, tapi sudah kulit dari manusia. Jadi dinamakan zona kutanea. Makanya tadi linea berbatasnya ini dinamakan linea pectinata. Nah, kemudian di sini ada valvula analis yang membantu. Di sini ada sinus analis yang membantu untuk mengeluarkan lendir. Nah, kemudian di sini ada glandula analis, tidak selalu ditemukan pada semua orang. Di sini ada sphincter ani dari sini sampai sini. Kemudian ini yang externus, ini yang internus, ini yang externus, ini yang internus. Nah, ini yang linea anocutanea. Jadi ada 3 linea di sini, linea anocutanea, linea pectinea, dan juga linea analorectalis. Nah, itu saja. Terima kasih. Sekian dari saya atas penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.